Perusahaan mana yang nggak pernah gagal ya memenuhi ekspektasi konsumen? Kayaknya hampir semua pernah. Tapi kalau Anda belum pernah, makin wajib ngikutin video ini sampai habis karena bisa kasih pelajaran menarik tentang gimana caranya menghadapi krisis ketika kita gagal memenuhi ekspektasi konsumen. Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Oke, jadi hampir setiap perusahaan pernah ngalamin krisis di mana mereka gagal memenuhi ekspektasi konsumen ya. Dan ketika ini terjadi, default-nya itu kan, minta maaf deh gitu ya. Sayangnya ilmu crisis management ini seringkali ngajarin kita berlaku benar, tapi tidak dengan geser yang tepat gitu ya. Akhirnya permintaan maafnya nggak begitu kerasa. Rasanya kalau buat saya itu kayak WA blast ucapan permintaan maaf di hari Lebaran gitu kan, jadi kayak ini tulus apa enggak sih kok ngeblas sih gitu ya, terus namanya salah lagi makin parah lagi gitu kan. Nah, kita lihat ya berbagai macam iklan permintaan maaf sebagai perusahaan yang lagi krisis, yang bikin salah gitu ya, itu strukturnya sama gitu ya, formal, tata bahasanya rapi gitu ya, bahasanya lugas, indah gitu ya, tapi ada satu yang kurang gitu ya, ketulusan gitu ya. Ketulusannya itu seringkali nggak kerasa. Permintaan maaf ini sering banget dilakukan atas bentuk respon ya terhadap kesalahan. Saya bikin salah ya udah gitu. Nah, ini kan bahayanya adalah, saya bahas dari behavioral science-nya nih. Bahayanya adalah momen di mana si korban, konsumen kita ya, memproses momen ini, momen di mana dia expect sesuatu, terus brand gagal, itu momen di mana dia mengaktifkan dua mode berpikir, conscious dan subconscious gitu ya. Sedikit jelasin soal full conscious karena saya nggak yakin semua ngerti ini, walaupun saya sering bawa ini. Tapi bahwa manusia itu punya dua mode. Conscious itu adalah ketika kita melihat detail, cenderung logis. Subconscious itu ketika kita melihatnya itu bahkan bukan cuma ngelihat, ngerasain big picture, cenderung emosional. Gitu. Dalam potongan hidup sehari-hari ada momen kita pakai conscious doang, conscious dominan lah, bukan cuma conscious ya, conscious dominan. Misalnya ketika kita lagi belajar piano, nggak ada database jadi kita conscious, pencetnya gini gitu ya. Ada juga yang dominannya subconscious, yaitu ketika udah jago main piano, kita main piano sambil ngobrol sama temen, sambil nonton TV pula. 3 pekerjaan dilakukan barengan. Kenapa bisa? Karena udah keprogram, udah ada database, jadi kita bisa proses dengan gampang gitu ya. Atau ada juga yang balance. Balance apa? Antara conscious dan subconscious. Itu adalah misalnya ketika kita lagi perform, main piano di gedung konser. Wah, kita udah apal. Tapi nggak mungkin kita asal-asalan kayak lagi ngobrol sama teman sambil nonton TV gitu. Pasti kita konsentrasi, nih mencetnya nggak boleh salah dan sebagainya. Ada beberapa pekerjaan yang butuh dua-duanya. Contohnya yang selalu saya pakai itu baca buku gitu ya. Consciousnya nangkep kata-kata yang kita baca gitu ya. Subconsciousnya itu nangkep meaningnya. Kalau subconsciousnya ngelamun, yang terjadi adalah, ini sering banget orang ngalamin ini ya, baca buku berapa halaman gitu ya, tapi nggak ada yang masuk. Gitu ya. Atau belajar gitu ya, nggak ada yang masuk. Kenapa? Karena subconsciousnya itu memproses hal lain. Maka dari itu keseimbangan keduanya ini penting buat pekerjaan-pekerjaan kayak gini. Nah, ketika dua mode ini lagi sama-sama kuatnya, gitu ya, kita akan lebih fokus gitu ya. Perhatiin segala sesuatu detail, tapi bukan cuma logis, tapi juga nangkep perasaannya. Nah, balik lagi ke permintaan maaf gitu ya. Permintaan maaf ini karena ini sesuatu yang ketika ada salah, pasti ada emosi, entah marah, entah kecewa, entah apa gitu. Maka dari itu conscious dan subconscious main dua-duanya, gitu kan. Apapun yang melibatkan emosional itu dianggap penting sama otak kita. Challenge-nya adalah ketika orang akan super detail sama permintaan maaf kita, gitu kan. Nah, sehingga orang tidak cukup dimintakan maaf hanya dengan kata-kata yang udah benar, gitu. Di sini bukan masalah logis dan conscious saja gitu ya. Bukan cuma maaf ya, kami sudah berusaha keras bla 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 gitu. Jadi itu totally different gitu. Orang akan ngerasa subconsciousnya akan mulai nangkep apakah ada sesuatu yang implisit yang belum pas. Apakah ini nggak otentik? Contoh sehari-hari gitu ya. Ada orang minta maaf sampai nangis-nangis terus dibilang lo air mata lo buaya lah. Gitu. Ini kemampuan luar biasa otak kita untuk bisa ngerasain energi, ketulusan, bahkan walaupun itu sangat implisit gitu ya. Kembali lagi ke perusahaan.
perusahaan yang permintaan maafnya itu juga kayak begitu, yang ya udah formal dan sebagainya gitu ya, berusaha jaim, terlihat tetap profesional gitu ya, walaupun nggak ada yang salah dengan kata-katanya, tapi nggak dapat otentisitasnya sehingga ya udah lewat begitu aja nggak dipercaya dan sulit dimaafkan. Nah, kita bisa belajar dari KFC di UK gitu ya. Jadi beberapa tahun lalu, kalau nggak salah 2019, itu KFC di UK ada masalah dengan suplai ayamnya, gitu kan. Bayangin, jagonya ayam, masalah dengan ayam. Terus apa yang mau diharapin gitu kan. Jadi stoknya nggak cukup, banyak toko, banyak restorannya dia sampai harus tutup karena dia nggak punya suplai ayam gitu ya. Nah, terus konsumen kecewa, terus mulai jadi pembicaraan yang viral di sosial media gitu ya. Nah, KFC pun mulai ngeramu, gimana kita ngomongnya ya? Ya paling gampang ya, sorry ya, kita nggak bisa menuhin ekspektasi kalian, kita lagi kehabisan stok dan lain sebagainya kan gitu ya. Tapi enggak, mereka keluar dengan ide yang luar biasa dan berisiko sebenarnya, tapi membuahkan hasil yang luar biasa. Mereka bikin materi iklan yang ditayangin di 2 national newspaper, terus habis itu 2 national media lah ya. Kan logonya KFC, itu dirubah jadi FCK gitu kan. FCK ini kan singkatan dari sumpahan yang familiar banget di dalam bahasa Inggris gitu ya. Lalu di bawahnya baru mereka minta maaf. Nah, headline FCK ini jadi pembeda besar. Bandingin aja sambil googling deh, cari ya KFC FCK gitu ya. Cari, bayangin FCK-nya nggak ada dengan FCK-nya ada, rasanya jauh beda. Mereka ambil resiko menggunakan kata sumpahan yang berasosiasi negatif, tapi untuk culture Inggris masih cukup bisa diterima karena mereka punya good sense of humor gitu ya. Jadi masih bisa diterima. Dan hasilnya setelah keluar di 2 national newspaper itu tadi, ratusan juta share di sosial media, lebih dari 1 miliar editorial coverage gitu ya. Dan komennya positif langsung di sosial media dan KFC pun dimaafkan. Nah, apa yang bikin sekedar merubah KFC jadi FCK itu jadi punya pembeda yang besar? Pertama, pratfall effect gitu ya. Ini kan konsep behavioral science yang mengatakan bahwa orang cenderung memaafkan ketika yang bersalah itu tulus minta maaf ketimbang nutupin gitu ya. Dan saya bilang gesture ini penting, bukan cuma perkataan. Kita mau ngomong apapun, kalau gesture yang nggak menunjukkan ya sudah. Karena 90% komunikasi kita non-verbal. Bukan yang terucap, bukan yang tertulis gitu ya. Itu tadi, dan kesalahan ini adalah sesuatu yang menyentuh emosional, sehingga mengaktifkan conscious dan subconscious. Dan subconscious itu nangkep otentisitas, rasa ketimbang sekedar logika gitu ya. Jadi penting banget buat kita untuk bisa bukan cuma ngedenger, tapi juga ngerasain itu dia, gitu ya. Nah, yang kedua, brand is all about trust, gitu ya. Otentisitas ini juga berlaku bukan cuma saat krisis, tapi berlaku sepanjang kita ngebangun brand. Kalau kita lihat contohnya leadership, gitu ya. Dulu ilmu leadership itu kan ngomongin profesionalitas. Leader itu nggak boleh kelihatan frustasi di depan anak buahnya ketika ngadepin tantangan. Awalnya kelihatan baik-baik aja gitu. Ketika leader, wah kita dapat challenge segede-gedean gitu, wah kerjaan kok susah banget, tapi leader kita yang sebenarnya juga nggak bisa ngelakuin itu sama kayak kita gitu ya, dia ngeliat masih optimis, ayo kita bisa gitu ya. Ketika terjadi sekali ya udah, tapi kalau itu terus-terusan, akhirnya tim membernya juga jadi takut. Ini leader gue tipe optimis ngawur atau gimana sih gitu? Udah mentok sementok-mentoknya masih optimis aja gitu ya, gitu kan? Jangan-jangan orangnya nggak ngerti gitu kan? Akhirnya jadi negatif. Makanya muncul istilah yang namanya vulnerability gitu kan dalam leadership. Jadi ada teori lagi baru yang sebenarnya menunjukkan bahwa yang tadinya haram sekali buat leader untuk nunjukin vulnerability atau kerapuhan ya, ketidakmampuan kita, sekarang malah it's okay untuk nunjukin bahwa leader itu juga ketika nggak mampu, it's okay nunjukin nggak mampu. Dengan begitu mereka jadi bisa align antara spirit dan energinya dengan bawahannya. Ketika bawahannya frustasi, kok gue nggak berhasil ya. Terus habis itu bos gue optimis, tapi tetap sama-sama mentok. Kan khawatir yang bawah. Gimana sih ini kita sama-sama mentok, lo masih optimis juga gitu ya. Tapi ketika dia bilang, wah ini emang susah nih gitu ya. Tapi tetap harus optimis ya. Tapi dia harus otentik untuk nunjukin bahwa ini nggak gampang gitu. Ini gue juga nggak tahu caranya. Yuk sama-sama. Nah itu justru akan akhirnya bisa ngebawa gitu ya. Termasuk juga di pemimpin politik gitu ya. Pemimpin politik zaman now yang disukain orang itu bukan Superman yang datang dari luar bumi gitu ya, dari Kryptonite gitu ya. Mereka orang biasa yang punya kelemahan gitu kan, yang nggak berusaha nutupin, mereka yang otentik kepadanya, lepas dari kemampuan teknisnya, tapi otentisitas dalam komunikasi verbal dan non-verbal itu jadi modal utama untuk membangun trust dan
keterikatan itu tadi. Nah, jadi pelajaran yang kita bisa ambil dari KFC dengan campaign FCK-nya itu adalah ketika satu, kepercayaan itu penting dan kepercayaan itu dibangun dari trust. Beberapa episode lalu kita sempat bahas soal PR ya, bahwa PR itu nggak ada prinsip nggak boleh ngomongin kompetitor. Padahal ketika kita ditanya soal kompetitor, respon kita itu menunjukkan kita sportif apa enggak, menunjukkan confidence kita apa enggak gitu. Dan ketiga adalah otentisitas, dan itu yang akhirnya jadi barrier kita untuk dipercaya. Nah, ini juga sama gitu loh. Ketika kita nggak nunjukin otentisitas gitu loh, tetap jaim, profesional gitu. Ilmunya udah lewat yang begitu-begitu. Bahwa perusahaan harus nggak boleh minta maaf gitu ya. Oh, nggak boleh minta maaf gitu kan, karena kita harus jaga martabat gitu ya. Akhirnya jadi nggak otentik, akhirnya nggak bisa dipercaya. Oke, seperti biasa ada kuis, pertanyaan sebagai berikut. Pemenang untuk kuis episode kali ini bisa dilihat di episode selanjutnya. Maka dari itu selalu saksikan Marketing di Marketers TV. Saya Ignatius Untung pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya gitu kan. Dan jangan lupa subscribe juga Marketers TV di sini nih.